sebetulnya dari segala hegemoni digital, sebenarnya ada kekurangan teman-teman semua di aktivitas digital itu. Tentu ada kekurangan, karena ini kan buatan manusianya. Saya di sini mention teman-teman satu kalimat kepada teman-teman semua, meskipun kita hebat, meskipun kita besar, kita tuh belum sempurna. Kita tuh tidak sempurna bahkan, karena kesempurnaan ini hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Pencipta. Nah, ini nilai yang saya pegang, yang mudah-mudahan saya bisa menjaga nilai ini dengan baik. Karena kenapa? Kadang kita ada sombong teman-teman semua. Oh, kita udah melek digital nih, kita udah lakukan semuanya, tapi ternyata hasilnya belum ada gitu loh. Udah habis puluhan juta nih, tahu-tahu belum juga dapat gitu loh. Nah, ini kita, kalau istilah saya tuh ada muhasabah ataupun ada perbaikan diri, ada evaluasi diri, mana yang salah. Tapi memang termasuk platformnya itu sendiri, masanya digital itu juga ada ketidaksempurnaan di dalam sebuah masa. Maka dari itu kita perlu tetap ada aspek offline, atau di marketing 4.0 itu offline dan online itu saling mendukung. Nah, ini saya sangat menekankan. Offline dan online itu bukan hal yang terpisah, jadi harus disatukan, mendukung satu sama lain. Oke, apa sih kekurangan dari digital itu, teman-teman semua? Digital ini sangat bergantung pada teknologi internet. Ketika ada gangguan, maka bisa sangat berdampak pada jalannya bisnis perusahaan. Sangat, teman-teman. Contoh, ketika teman-teman mengandalkan omset online, mati listrik saja, orderan itu tidak bisa kita proses. Terus sinyal internet terganggu, semuanya akan keganggu. Termasuk di ini nih, di apa namanya, Zoom ini. Kalau sinyal kita jelek, ya maka kita nggak mendapatkan informasi secara utuh ya. Mas Adam dan kawan-kawan juga tentu melakukan ini dengan dukungan internet yang stabil. Nah, inilah kekurangan pemasaran digital. Ketika ada orang yang di pelosok, itu tidak bisa dijangkau, ataupun ada teman-teman yang tidak bisa mendapatkan akses internet, ya maka belum bisa. Dan Indonesia sendiri masih cukup rendah akses internetnya. Di beberapa daerah masih sulit. Termasuk di rumah saya juga sama ini. Masih sulit gitu loh untuk mendapatkan sinyal yang stabil. Harus cari spot di sana, di sini lah. Inilah kekurangan pemasaran digital yang sampai saat ini dihadapi oleh Indonesia khususnya. Lalu, apalagi? Apakah digital ini murni oleh mesin ataupun udah aja kita otomatis gitu loh? Enggak. Di digital ini melibatkan manusia, person in charge-nya yang tepat sebagai pemikir utama, yang juga harus memiliki kemampuan mumpuni di bidangnya. Jadi jangan serta-merta semuanya instan dan meremehkan bahwa di digital ini, di proses digital ini juga harus ada orangnya yang baik dan tepat memiliki kemampuan itu. Lalu di digital itu juga teman-teman mudah ditiru, karena kita bisa melihat apa sih aktivitas kompetitor, bagaimana sih kompetitor menjalankan, itu kita bisa dilihat, kita bisa melihat dan kita bisa menirunya, tapi belum tentu hasilnya sama ya. Menjadikan catatan kepada teman-teman semua, kita bisa meniru, kita bisa menyamakan sebuah aktivitas, bahkan desainnya bisa sama gitu loh, captionnya bisa sama, tapi outputnya bisa jadi beda. Cuma ini satu kelemahan di digital. Lalu rentan manipulasi, atau dengan kata lain tidak seperti aslinya karena melalui rekayasa digital, misalnya pengeditan gambar. Ini seringlah kita temui teman-teman semua, bahkan video pun bisa dimanipulasi dengan sebegitu canggih. Nah, ini rentan manipulasi, jadi kita perlu cermat. Mungkin teman-teman ada yang beli belanja online, tiba-tiba datangnya, kok gini, kok produknya kok nggak sesuai dengan ekspektasi teman-teman semua, gitu loh. Nah, ini juga menjadi poin-poin penting ketika melakukan aktivitas digital. Terus tidak adanya physical touch dengan pelanggan. Apa ini? Ataupun bertemu langsung, papasan pada pelanggan, ini nggak ada. Padahal nilai ini cukup besar teman-teman semua. Prospek membangun hubungan memiliki peranan penting di dalam aktivitas penjualan. Jika kaitan dengan sales, maka dialog, pertemuan, itu saling mengenal satu sama lain. Meskipun kemarin kita pandemi ada keterbatasan, tapi tetap kita bisa berpapasan di Zoom seperti ini, dan mungkin di lain waktu kita ada meeting online dan ada meeting offline gitu. Nah, tetap physical touch ini menjadi satu poin yang penting, teman-teman.
yang paling berasa itu sebetulnya sektor pendidikan. Nanti jadi di poin di akhir akan saya sebutkan juga bahwa physical touch ini menjadi satu poin yang tidak bisa tergantikan. Mungkin di Grade Edu juga ke depan juga ketika pandemi yang mungkin sudah berjalan dengan baik, mungkin akan menjalankan event offline kembali gitu. Sekarang ini mungkin masih by webinar seperti ini. Karena physical touch ini menjadi salah satu yang utama lah. Body language itu menjadi poinnya menjadi besar sekali ketika kita menyampaikan informasi. Tanpa berbicara pun kita bisa menyampaikan informasi begitu. Lalu masih ada pelanggan yang lebih suka offline. Contoh, mau lihat produk dulu, mau lihat barang ini. Meskipun kadang ada juga yang cuma lihat produknya doang gitu, cuma membandingin harga online, itu udah jadi tren juga sekarang. Kadang saya melihat di beberapa aktivitas marketing offline, kadang bete juga sama orang-orang yang cuma ngelihat produk, bolak-balik gitu doang. Nah, tapi masih banyak kok yang beli offline gitu teman-teman semua, dan datang ke toko melihat, karena ada juga yang tidak teknologi edik itu mungkin pakai HP itu tidak terlalu sering ataupun tidak menjadi hal yang utama, itu masih ada beberapa, khususnya di usia mungkin kalau saya katakan di 40 ke atas itu masih banyak ditemukan. Jadi ketika teman-teman punya produk yang usia di 40 ke atas, ya bisa jadi itu offline masih menjadi powerful juga gitu, tidak serta-merta online menjadi satu poin yang cukup baik untuk di aktivitas marketingnya kayak gitu.